Arema harus dibubarkan sepenuhnya sampai kapanpun, dan tidak boleh ada lagi tim klub sepak bola atas nama Arema untuk alasan apapun ke depan. Harus dibuatkan aturan atau undang-undang yang jelas terkait ini agar menjadi pelajaran kepada klub yang lain. Kemudian kepada Kapolda Jatim dan Kapolres Malang agar segera dicopot atau digantikan dengan orang lain, karena keduanya harus bertanggung jawab atas hal ini. Lalu panitia pelaksana juga harus dipanggil, ditangkap, dan dipenjara karena sudah menyalahi aturan. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua sedang berduka karena tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana setelah pertandingan antara Persebaya melawan Arema ini berakhir dengan rusuh dan kemudian mengakibatkan 127 orang meninggal dunia terkonfirmasi sejak tadi pagi, lalu kemudian 180 orang lainnya sedang dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit di kota dan Kabupaten Malang. Dan secara bertahap media kita juga sudah mengupdate ada pertambahan korban meninggal dunia, ada yang menyebutkan 130 orang, bahkan dari forum internal yang saya dapatkan ada 185 orang meninggal dunia sampai hari ini, dan ini masih perlu dikonfirmasi karena dari 180 orang yang dirawat di rumah sakit itu sangat rawan untuk menjadi korban dan meninggal dunia. Kepada semua keluarga dan semua orang yang sedang dirawat, kita doakan semoga segera pulih dan selamat agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kepada semua korban yang sudah meninggal dunia, 127, 130, entah berapapun namanya, kepada siapapun mereka, kita doakan agar diterima di sisinya, diterima di tempat terbaik, dan kepada semua keluarga korban agar diberikan ketabahan, kesabaran, dan bisa menerima ini secara ikhlas dan mau melepas mereka dengan damai dan tenang. Tapi di luar itu gitu ya, tetap saja di luar doa-doa yang perlu kita panjatkan, tetap saja kita perlu mengevaluasi, tetap saja kita perlu menyalahkan pihak-pihak tertentu yang memang harus bertanggung jawab dari tragedi ini. Dan bagi saya pribadi, ini adalah sebuah cerita yang sangat-sangat menyedihkan, terutama bagi semua penonton, penikmat sepak bola tanah air atau penikmat sepak bola luar gitu ya. Karena ini adalah momen yang sangat-sangat tidak pas, di mana timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong itu sedang bagus-bagusnya, sedang berproses, bertumbuh dan menjadi sebuah kekuatan yang sangat-sangat baik gitu ya. Ya karena dalam kesempatan terakhir, dalam banyak pertandingan yang dipertontonkan oleh timnas kita bisa melihat ada perubahan yang sangat-sangat signifikan, di mana timnas kita bisa bermain 90 menit full, dan bahkan berkali-kali mereka, timnas kita berhasil membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Dan dari pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir FIFA, Indonesia berhasil mengalahkan timnas yang secara ranking lebih baik dari Indonesia, yakni Kurakau, dan dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh pelatih Sintayong. Ini adalah sebuah kabar positif yang luar biasa, dan kita tunggu selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya kita menonton timnas gitu ya. Belum pernah kita melihat permainan yang sebagus ini, sebagus sekarang. Tapi kemudian muncul tragedi kemanusiaan, tragedi sepak bola, dan kemudian menewaskan sampai ratusan orang. Ini adalah sebuah cerita yang sulit untuk kita gambarkan, karena di dunia mungkin ini bukan tragedi yang pertama, bukan tragedi yang paling besar, tapi ya tetap saja ini 2 terbesar setidaknya sampai hari ini. Tapi itu tidak masuk akal dan tidak bisa dibandingkan dengan tragedi di tempat lain, di negara lain, karena kejadiannya itu terjadi di era tahun 90, tahun 80-an. Sementara kita hari ini berada di tahun 2022,
Dan rasanya dengan segala modernitas sistem keamanan yang sudah kita miliki, rasanya ini sedih sekali melihat masih ada Tropicana Slim Stevia korban yang sampai mencapai ratusan orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang, dan ini sama sekali tidak bisa dimaafkan bagi saya gitu, karena ya ini harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang dipidana, harus ada yang dipenjara, dicopot, didenda, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini saya ingin coba menengahi, karena ada banyak komentar orang-orang yang hanya menyalahkan satu pihak dan kemudian fokus kepada satu pihak, tapi kemudian tidak mau melihat kejadian ini secara utuh. Jadi buat teman-teman yang belum paham terkait rivalitas antara Persebaya dengan Arema, memang secara sejarah dalam 23 tahun terakhir Arema tidak pernah kalah di stadionnya sendiri ketika bermain di kandang melawan Persebaya, sehingga kekalahan semalam itu membuat banyak fans fanatik mereka menjadi kecewa atau sedih atau marah. Dan menurut mereka membuat sebuah kesimpulan sepihak di mana Arema bisa kalah oleh banyak klub di kandang, tapi tidak dengan Persebaya, karena dalam 23 terakhir Arema tidak pernah kalah. Maka ketika semalam mereka kalah, mereka kemudian emosi dan turun ke lapangan dan menyerang pemain serta ofisial. Dan gara-gara mereka sebagian supporter Arema turun ke lapangan menyerang pemain Persebaya, menyerang ofisial Persebaya, pemain Arema juga diserang dan ofisialnya, maka kemudian kepolisian melakukan pengamanan atau melakukan teguran kepada pihak supporter untuk tidak turun ke lapangan, tapi kemudian terus berdatangan, terus bertambah lebih banyak supporter yang turun ke lapangan, sehingga dilakukan penembakan gas air mata kepada semua supporter yang turun ke lapangan. Dan belakangan gas air mata ini menyasar tribun juga, sehingga kemudian menimbulkan keributan, kepanikan di tribun, sehingga supporter-supporter yang sebelumnya tidak turun ke lapangan dan masih ada di tribun itu kemudian panik karena mereka sesak nafas, mata mereka panas terkena gas air mata, sehingga semuanya kompak untuk keluar, mencari pintu keluar. Sehingga gara-gara ini gitu ya, gara-gara pintu keluar kita, ya pintu keluar itu cukup terbatas, bukan terbatas, sebenarnya sudah sangat standar dan aman, tapi karena terjadi kepanikan maka ada aksi dorong-dorongan, ada massa yang cukup besar terkonsentrasi di beberapa titik pintu keluar, sehingga dengan kombinasi antara gas air mata, kepanikan, dan desak-desakan membuat banyak orang gagal nafas, kurang oksigen, desak-desakan, sehingga membuat sebagian mereka meninggal dunia pada akhirnya. Jadi kalau secara siapa yang salah dalam hal ini, ya semua pihak salah menurut saya. Tapi sebelum kita sampai kepada kesimpulan, kita coba lihat dulu dari sisi persiapan laga. Dari sisi persiapan laga ini sudah cukup baik, cukup bagus, di mana dalam pertandingan ini yang sangat tinggi rivalitasnya antara Persebaya dengan Arema, itu hanya dibolehkan penonton atau supporter dari Arema, sehingga praktis bonek mania atau supporter Persebaya tidak diperkenankan untuk melintas Malang atau memasuki stadion atau membeli tiket untuk menonton langsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Dengan ini, persiapan ini mestinya secara hitung-hitungan dapat diharapkan kondusif, karena tidak ada supporter lawan gitu ya. Tapi kemudian memang ada dua masalah yang bagi saya ini menjadi kesalahan pihak panitia pelaksana, di mana Kapolda Jatim pada tanggal 18 September 2022 atau setengah bulan sebelumnya itu sudah mengirimkan surat permohonan perubahan jadwal kepada panitia pelaksana agar pertandingan yang semula digelar jam 20.00 atau jam 8 malam itu dimajukan menjadi pukul 3 sore. Tapi ini kemudian tidak diindahkan oleh pihak panitia pelaksana, sehingga dengan kasus ini, dengan adanya tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan ini, maka dari sisi saya, menurut saya pribadi, pihak panitia pelaksana perlu dipanggil, diperiksa, dan dipenjara
kalau mereka tidak punya alasan yang tepat kenapa mereka